Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Babang Trim. Kali ini saya akan berbagi materi kuliah mengantar ilmu penerbitan di Politeknik Negeri Media Kreatif. Jadi materi ini sebenarnya saya berikan untuk mahasiswa tingkat 1 di program studi penerbitan Polimedia terkait dengan topik memahami gaya selingkung penerbitan. Saya kira topik ini unik dan langka. Jadi saya membaginya secara umum publik di kanal YouTube ini dan mudah-mudahan rekan-rekan dapat menikmatinya, mengambil manfaat dan pengetahuan tentang salah satu topik di dalam dunia penerbitan, khususnya penerbitan buku. Ya. Saya memperkenalkan diri dulu, ya mungkin ada yang belum mengenal saya. Kanal ini memang saya beri judul Bahasa Basi Bambang Trim, ya. Dan saya akan konsisten membagikan pengetahuan, keterampilan tentang penulisan dan penerbitan, khususnya penerbitan buku di kanal ini. Nama saya Bambang Trimansyah, tapi orang mengenalnya dengan nama pena Bambang Trim. Saya sudah lebih dari 25 tahun berada di industri perbukuan, juga aktif sebagai penulis, telah menulis 200 judul buku, dan juga aktif sebagai editor, menyunting ratusan naskah buku. Nah, saat ini saya menjabat sebagai Direktur Institut Penulis Indonesia, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Penulis dan Editor Profesional, serta juga masih menjadi dosen di Prodi Penerbitan Politeknik Negeri Media Kreatif. Nah, saya akan berbagi struktur materi dari yang Anda lihat seperti ini ya. Struktur materinya itu makna gaya selingkuh, kemudian fungsi gaya selingkuh, aspek-aspek di dalam gaya selingkuh. Perlu saya sampaikan bahwa kuliah dengan materi gaya selingkuh ini adalah bagian pertama. Nanti ada bagian kedua karena cukup panjang materinya yang harus saya sampaikan. Ya, silakan Anda menikmatinya dan mudah-mudahan ini menambah pengetahuan terkait dengan salah satu topik di dalam dunia penerbitan. Jadi kita mulai dengan pertanyaan, apa itu gaya selingkuh? Ya. Gaya selingkuh, house style, ya, dipadankan biasanya dengan, bukan biasanya, dipadankan dengan house style dalam bahasa Inggris. Ya. Kita kemudian menggunakan istilah ini, saya kira tahun 1990-an istilah ini mulai mengemuka ya. Jadi diterjemahkan sebagai gaya selingkuh. Waktu itu dosen saya, Ibu Sofia Mansur di program studi editing di Universitas Pajajaran menggunakan istilah ini. Beliau dari penerbit ITB. Nah, gaya selingkuh itu merujuk pada pengertian konvensi, kesepakatan dalam hal penulisan dan pengeditan yang diterapkan oleh penulis atau editor. Jadi ini kesepakatan konvensi antara penulis dan editor, sebenarnya bukan hanya penulis dan editor, ada bagian-bagian lain ya seperti desainer, ilustrator, untuk memastikan konsistensi gaya. Jadi nggak boleh ada di dalam suatu penerbitan itu berbeda-beda gaya, dia harus konsisten. Ya, bukan artinya membatasi kreativitas, tapi sebuah tampilan yang konsisten itu menunjukkan ada standar. Ya, kita itu profesional. Jadi dalam suatu publikasi atau rangkaian publikasi. Kita lihat lebih dalam lagi apa itu gaya selingkuh. Dia adalah istilah untuk menyebut sekumpulan aturan. Jadi beberapa aturan ya, biasanya menjadi satu dokumen yang diterapkan agar menghasilkan keseragaman dan konsistensi pada media publikasi yang berasal dari satu sumber. Ya, satu sumber itu apa? Dia bisa lembaga, boleh lembaga pemerintah, penerbit buku, penerbit media berkala, asosiasi profesi, ataupun perusahaan non-penerbit. Jadi ada semacam buku panduan untuk apa ya? Untuk menulis, ya, menerbitkan media. Gitu. Nah inilah yang disebut dengan gaya selingkuh. Jadi kas di dalam sumber itu, gitu. Kas di dalam lembaga itu, kas di dalam penerbit itu, kas di dalam perusahaan itu.
Kalau ada beberapa perusahaan menggunakan pedoman yang sama ya tidak masalah. Ya, bahkan negara pun kadang-kadang membuat buku gaya selingkuh penerbitan gitu ya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi gaya selingkuh sesuai dengan namanya digunakan secara khas pada lingkungan penerbitan tertentu. Nah, perusahaan penerbit yang besar dengan jumlah terbitan tiap tahun yang sangat banyak mementingkan konsistensi supaya dia cepat ya mengerjakannya. Karena kalau berbeda-beda itu akan sulit gitu ya. Jadi mementingkan konsistensi dalam penerbitan sebagai bagian dari standarisasi tampilan produk. Ya, kalau dia terstandar, wah ini profesional nih penerbitnya. Tapi kalau tidak standar ya tentu dianggap penerbitnya kurang profesional dalam menangani naskah. Begitulah kira-kira makna dari gaya selingkuh ini. Nah, perlu saya sampaikan di sini, ada penulis yang mengatakan bahwa gaya dia itu gaya selingkuh. Jadi satu kasus penulis itu tidak ingin karyanya diedit, naskahnya tidak diedit karena dia sudah menggunakan suatu gaya yang dia sebut gaya selingkuh. Ini gaya selingkuh saya, bukan, itu bukan gaya selingkuh. Gaya selingkuh itu berlaku untuk sebuah institusi atau lembaga, bukan perseorangan dari penulis. Kalau penulis punya gaya itu namanya style. Ya, kalau istilah Pak Burhan Nurdiantoro itu style. Itu gaya penulisan, bukan gaya selingkuh. Dan style itu apa ya? Itu menunjukkan ciri khas penulis memang, menunjukkan ciri khas penulis, tapi dapat dikompromikan dalam hal eh, penyajiannya oleh editor sehingga diharapkan naskah itu mudah dipahami. Begitulah. Maksud saya ada juga gaya penulis yang tidak mudah dipahami oleh pembacanya gitu, sehingga editor menyarankan untuk diubah, misalnya terlalu bertele-tele dan sebagainya. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa gaya penulis itu tidak sama dengan gaya selingkuh. Penulis tidak dapat menyebut gayanya adalah gaya selingkuh. Begitulah kira-kira. Nah, terus lantas apa perlunya gaya selingkuh? Ya, karena adanya sebuah panduan gaya yang disepakati bersama antara unsur-unsur di dalam sebuah penerbit menjadikan dokumen internal dan dokumen eksternal dari suatu organisasi dikelola dengan menerapkan standar dan kaidah yang sama. Nah, ini ada foto stylebook. Ini adalah buku gaya selingkuhnya Jakarta Post. Kemudian diterbitkan secara umum. Kita dapat belajar banyak juga dari buku semacam ini. Nah, apakah perusahaan non-penerbit juga perlu gaya selingkuh? Perlu jawabnya. Jadi perusahaan swasta itu juga kan mengelola dokumen, dokumen bisnis. Ya, sangat mungkin perusahaan swasta tersebut memerlukan entitas besar ya, merupakan entitas besar sehingga memerlukan keseragaman. Seperti PTPN ini kan dia mengelola kebun-kebun gitu ya. Nah, itu ada lalu lintas dokumen, surat menyurat, korespondensi yang harus diseragamkan supaya mudah gitu ya. Bagi pimpinan itu mudah untuk mengambil keputusan dengan adanya standarisasi. Nah, ini pedoman penulisan kedinasan. Ini waktu itu saya susun untuk PTPN 12. Jadi saya memberikan pelatihan penulisan kedinasan di PTPN ini. Kemudian saya juga diminta untuk menyusunkan pedoman penulisan. Di sini ada pedoman korespondensi dan pembuatan laporan. Jadi akhirnya seragam gitu ya. Nggak perlu disampaikan lagi harus begini, harus begitu. Ikutin aja pedomannya. Ya. Dan awalnya memang terjadi perbedaan antar kebun itu beda-beda dalam membuat surat gitu ya. Dengan persepsi yang berbeda pula. Jadi perusahaan non penerbit pun sangat mungkin menggunakan pedoman gaya selingkuh. Nah, ini manfaat adanya gaya selingkuh. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan sebenarnya bahwa yang pertama menyiratkan profesionalitas, ya tampilan yang seragam bukan artinya tidak kreatif seragam itu oh ya konsisten gitu ya taat asas ya, dalam hal penampilan publikasi jadi bermutu bermutu semua bagus bagus semua gitu.
Nah, ini menyiratkan profesionalitas. Kemudian menghemat waktu. Ya, seringkali ada orang baru ya atau ada orang eksternal di penerbit bertanya, ini bagaimana ya mengirimkan naskah, apa aturan-aturan naskahnya? Bagaimana naskah saya bisa diterima atau boleh diterima oleh penerbit? Pertanyaan-pertanyaan itu kadang jawabnya kan berulang-ulang, ya, memakan waktu sehingga cukup dengan buku pedoman yang kita sampaikan secara gratis gitu, hmm, kita sebarkan ke publik itu sudah menghemat waktu. Kemudian memberi fleksibilitas, ya. Adanya panduan ini akan membuat organisasi Anda itu fleksibel mengikuti sebuah perubahan yang terjadi. Jadi sangat mungkin terjadi perubahan dalam panduan tata tulis, misalnya ejaan. Nah, adanya gaya selingkuh ini dia dapat beradaptasi langsung berubah. Gitu. Makanya kalau kita lihat nanti buku-buku pedoman gaya selingkuh internasional itu diterbitkan dalam beberapa edisi karena dia diperbarui terus secara apa ya, secara periodik gitu. Ya. Ketika ada kasus baru, misalnya dalam dunia penulisan itu ada kasus baru itu ketika internet masuk ya, ada publikasi secara daring, maka itu perlu ditambahkan bagaimana caranya mengutip sumber-sumber daring seperti itu. Jadi ini 3 manfaat dari adanya gaya selingkuh. Nah, tentu gaya selingkuhnya harus disusun ya. Ada yang menyusunnya sendiri, ya, ada juga yang kita menggunakan hasil dari susunan lembaga lain, ya. Seperti di internasional itu ada APA, MLA. Nah, jika Anda akan menyusun pedoman gaya selingkuh, berikut ini adalah 3 aktivitas awal yang dilakukan oleh penyusun. Biasanya tim penyusun ini editor di dalam sebuah penerbit, atau mungkin kalau di perusahaan non penerbit itu staf humas ya, atau staf corporate communication di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yang kita lakukan adalah memilih acuan gaya primer. Jadi sebenarnya di dunia ini sudah ada gaya primer. Kita tidak perlu menyusun lagi, kita bisa menjadikannya sebagai acuan. Nanti kita kembangkan sesuai dengan gaya di selingkung kita. Kemudian meminta saran personel penerbitan atau orang-orang yang terlibat langsung dalam penyusunan dokumen ini. Dan memberi nama panduan gaya selingkuh. Jadi nama panduan gaya selingkuh ini harus diberi nama, diberi judul, ya, untuk memudahkan kita nanti menggunakannya sebagai panduan atau pedoman. Jadi kita mulai pertama ya, bagaimana memilih acuan gaya primer. Ya, panduan gaya primer umumnya sudah disusun oleh organisasi di Barat ya. Tradisi menyusun pedoman ini memang dimulai di Barat. Ya. Contoh panduan gaya selingkuh primer itu diantaranya yang paling tua itu Chicago Manual of Style, ya, American Psychological Association (APA), Modern Language Association, Harvard, ISO, dan Associate Press Handbook. Ya, kita dapat menggunakannya atau menambahkan gaya primer lain manakala terdapat masalah yang tidak terjawab pada gaya selingkuh primer. Jadi mungkin saja kita menggunakan 2 acuan, gitu ya. 2 acuan primer, karena setiap gaya selingkuh ini punya kekhasan tersendiri. Gitu. Tapi harus ada yang konsisten kita acu. Misalnya daftar pustaka itu antara Cicego dengan EPA itu berbeda. Gitu. Maka kita harus tetapkan, oh kita pakai Cicego. Ya. Tapi ada kasus-kasus yang tidak terjawab di Cicego, kita ambil dari acuan primer yang lain. Nah, coba kita lihat satu acuan primer yang paling banyak di acu, salah satunya itu APA, ya. American Psychological Association. APA ini disusun pada awal abad ke-20 ya, tahun 1929, dan kalau kita lihat namanya, oh ini pasti yang nyusunnya psikolog. Tapi ternyata yang nyusunnya bukan hanya psikolog, ada antropolog dan ada manajer bisnis. Jadi orang-orang manajemen. Mereka berkumpul, bikin pedoman gitu ya. Karena wah ini bagaimana ya cara menulis
secara ilmiah kita harus bikin pedoman. Nah, awalnya itu hanya sebuah artikel 7 halaman di Psychological Bulletin dimuatnya. Tapi sekarang EPA itu sudah terbit dalam edisi ke-7, ya disebut Publication Manual of the American Psychological Association. Nah, ini pada perkembangannya lebih banyak digunakan oleh pertama orang-orang psikolog, kemudian orang-orang sains gitu. Ini EPA. Nah, ini yang paling tua saya sebutkan tadi adalah Chicago Manual of Style, dan paling banyak diacu gitu. Ya. Paling banyak diacu ini, paling populer lah CMS ini atau Chicago ini. Ya, dia disusun tahun 1891, jadi akhir abad ke-19 oleh University of Chicago Press. Jadi dulu University of Chicago ini, Chicago Press ini penerbitannya punya tempat khusus, ya, punya ruangan khusus untuk mengolah naskah-naskah dari akademisi, terutama profesor. Nah, di situ mereka mulai menyusun apa yang disebut dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah, ya. Dan sekarang Chicago sudah masuk ke edisi ke-17. Nah, sehingga ini menjadi satu pedoman primer acuan gaya selingkuh yang sangat lengkap gitu. Ya, jadi Anda boleh membelinya apakah versi elektronik atau versi cetaknya, dan melihat apa saja yang ada di dalam di Chicago Manual of Style. Di Indonesia ada gaya selingkuh yang dibuat oleh Lipi Press, ya, pedoman penerbitan buku Lipi Press. Ini juga saya dulu ikut mendampingi, ikut meninjau penyusunan pedoman ini. Sekarang Lipi Press disebut BRIN, ya, BRIN Press, dan buku ini dapat Anda akses secara gratis, ya, dapat Anda unduh secara gratis di tautan yang saya berikan ini. Nah, Lipi Press menggunakan acuan primernya adalah di Chicago Manual of Style. Walaupun ada gabungan-gabungan yang digunakannya juga, ya, maksudnya ada EPA, ya, ada Vancouver. Ini gaya selingkuh Lipi Press. Nah, saya juga sempat mendampingi tim dari IAARD Press, nah, ini panjang namanya, dari Kementan, Kementerian Pertanian, untuk menyusun buku pegangan, ya, ini buku pegangan handbook gaya penerbitan IAARD Press. Ini juga Anda mungkin dapat, ya, mencarinya di internet terkait dengan buku pedoman gaya selingkuh dari Kementan ini. Jadi mereka memang menerbitkan buku-buku jurnal ilmiah khusus untuk para pegawai Kementan gitu ya. Tapi ada juga yang dari eksternal. Nah, selanjutnya gaya selingkuh LPB, Lembaga Penerbit Balitbangkes di Kemenkes. Ini juga saya membantu penyusunannya. Jadi memang ada pengalaman saya menyusun beberapa buku gaya selingkuh untuk penerbit pemerintah. Ya. Nah, ini juga termasuk lengkap LPB ini. Anda dapat mengunduhnya secara gratis juga pada tautan yang saya berikan. Jadi silakan diunduh dan dilihat, ya. Oh, ini ternyata buku gaya selingkuh itu seperti ini gitu ya. Nanti boleh kita bandingkan juga dengan beberapa terbitan dari luar negeri. Salah satu terbitan dari luar negeri yang juga saya punya bukunya yaitu di Australian Editing Handbook. Nah, ini seperti panduan pedoman penyuntingan, tapi ya dapat kita sebut juga sebagai pedoman gaya selingkuh yang diacu di Australia. Ini sudah terbit dalam edisi ketiga, ya, penyusunnya Elizabeth Flan, Beryl Hill, dan Lan Wang. Nah, ini menarik yang punya Australia. Negara tetangga kita, Malaysia, punya yang namanya Gaya Dewan. Ini disusun oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Saya juga punya edisi ketiganya ini, dan menarik sekali karena dengan adanya buku semacam ini, penulis, penerbit, editor itu tidak kesulitan lagi untuk mengacu, oh ini nih. Walaupun
Misalnya kita ada yang tidak setuju dengan gaya selingkuhnya Dewan ini misalnya gitu ya. Ya boleh saja kita membuat acuan yang lain gitu. Tapi gaya ini menjadi primer bisa kita gunakan. Gitu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia untuk negara? Ini belum disusun ya. Rekan-rekan, ini rencananya akan disusun oleh Pusat Perbukuan setelah Permendikbud tentang standar dan kaidah disahkan. Nah, di standar dan kaidah itu memang banyak sekali acuan-acuan untuk menulis naskah buku, terutamanya. Jadi adanya Undang-Undang Nomor 3, PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang sistem perbukuan itu menjadi alasan kuat lembaga perbukuan. Ya. Ini Badan Penelitian dan Pengembangan sudah berganti ya, menjadi Badan Asesmen Kurikulum dan Standarisasi Pendidikan. Nah, itu membawahkan lembaga yang namanya Pusat Perbukuan. Jadi nanti Pusat Perbukuan rencananya akan mengeluarkan buku gaya selingkuh penerbitan level nasional ini. Dan mudah-mudahan saya dapat juga mendampingi untuk penyusunan buku ini. Nah, di lingkungan Kemenristek Dikti atau di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi, itu ada juga semacam, ya, saya nyebutnya semacam karena ini belum dapat dikatakan sebagai buku pedoman yang lengkap sebagai pedoman gaya selingkuh, adalah pedoman publikasi ilmiah 2019. Ya, di sini ada beberapa penjelasan terkait dengan publikasi ilmiah, ya, baik buku maupun media berkala seperti artikel di jurnal ilmiah. Nah, ini juga dapat dijadikan rujukan oleh dosen. Tapi kadang-kadang dosen saya tanya juga tidak mengenal pedoman ini, mungkin sosialisasi yang kurang gitu ya, atau memang tidak pernah membuka-buka gitu bahwa ada pedoman yang namanya pedoman publikasi ilmiah 2019 yang dikeluarkan oleh Dikti, Direktorat Pendidikan Tinggi. Nah, ini semua adalah contoh-contoh buku gaya selingkuh atau disebut house style book yang terbit atas nama negara atau atas nama lembaga yang digunakan dalam selingkuh negara itu atau selingkuh lembaga itu. Ya. Nah, bagaimana dengan acuan gaya kebahasaan? Jadi karena ini buku gaya selingkuh ini adalah buku untuk publikasi tertulis, ya, jadi tentu sangat terkait erat dengan bahasa. Ya. Nah, panduan gaya dalam standar dan kaidah kebahasaan itu kita dapat merujuk yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa. Ya. Nah, di sini ada yang namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEB. Saat ini PUEB sedang diperbarui. Kemudian ada KBBI yang juga selalu diperbarui, terutama di daring. Jadi hati-hati dengan KBBI ini karena kalau Bapak Ibu merambat gitu, ada juga KBBI yang bukan KBBI dari Badan Bahasa. Ya waktu itu ada saya menulis buku bahasa Indonesia, reviewernya seorang guru atau penelahannya guru mengatakan tidak ada kata futuris di dalam KBBI. Nah, saya mengatakan KBBI mana yang dipakai tidak ada kata futuris. KBBI daring itu ada futuris edisi saat ini edisi kelima atau keenam ya KBBI itu. Jadi sudah dimuat dan dia mengatakan juga oh tidak ada kata cermati di dalam KBBI, jadi nggak boleh dipakai. Nah, KBBI itu tidak menampung semua kata bentukan, kata berimbuhan, kata perbaiki nggak ada di KBBI gitu. Artinya bukan tidak boleh dipakai. Nah, ini juga kita harus cermat dalam hal menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Kemudian ada TBBI, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia ini juga cukup lengkap, memuat beberapa kaidah kebahasaan yang dapat dijadikan acuan ketika terjadi masalah kebahasaan dalam gaya selingkuh. Misalnya menggunakan menggunakan frasa penghubung antar kalimat yang diletakkan di awal seperti akan tetapi, namun. Namun itu boleh nggak di dalam intra kalimat atau hanya antar kalimat? Namun hanya antar kalimat, intra kalimat tidak boleh, misalnya begitu ya. Nah, itu dapat kita lihat dari pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa ini. Dan ada pedoman pembentukan istilah terkait dengan istilah-istilah asing, pedoman transliterasi terutama untuk naskah yang
kita terjemahkan misalnya dari bahasa Arab, ini penting gitu. Jadi ini dapat dijadikan acuan primer kebahasaan. Ya. Kita perlu menetapkan kamus. Memang kamus primer atau kamus standar yang kita gunakan itu juga harus kita acu gitu ya, kita tetapkan gitu. Misalnya saya menggunakan kalau thesaurus, thesaurus itu kamus sinonim, itu saya menggunakan susunan dari Mas Eko Endarmoko ini, Tesamoko ya, diterbitkan penerbit Gramedia. Kamus Inggris Indonesia saya menggunakan yang standarnya John Eccles ya. Ya, Inggris kamus Merriam-Webster. Jadi kita bisa bisa tentukan ya. Atau Harper Collins misalnya. Bisa tentukan. Jadi ini yang penting bagi seorang editor katakan atau seorang penulis punya acuan primer. Nah, di dunia itu terkenal sekali bukunya si Strang, ya, William Strang Jr. The Element of Style. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku terbaik di dunia oleh majalah Time. 100 buku yang paling berpengaruh. Nah, kemudian ada E.B. White. E.B. White ini yang melakukan revisi sehingga bukunya itu menjadi berdua menulisnya. Nah, ini sangat mungkin ya. Ketika William Strangnya sudah tidak ada, kemudian dilanjutkan oleh muridnya atau orang lain untuk merevisi bukunya. Nah, di Element of Style ini terus hidup gitu ya. Bayangkan ini sudah edisi keempat gitu. Nah, dan ini khusus memang gaya selingkuh kebahasaan. Di Indonesia terbit nggak ada beberapa gaya selingkuh apa maksud saya semacam pedoman kebahasaan yang praktis gitu ya, yang dikeluarkan oleh beberapa penerbit, yang disusun oleh beberapa penulis gitu ya. Nah, di sini nyebutnya bukunya bukan tentang kebahasaan tapi di Element of Style, gitu. Elemen-elemen dari gaya. Nah, ini menarik. Saya juga punya versi bahasa Inggrisnya, gitu ya. Dan ketika saya lihat memang ada kasus-kasus khusus dan umum ya, ada common istilahnya common case gitu dalam kebahasaan yang berulang itu dimuat. Gitu. Nah, saya sendiri menyusun buku semacam ini dengan judul 200 plus solusi editing. Jadi saya mengumpulkan 200 kasus penyuntingan, terutama kasus bahasa, kemudian saya berikan jawabannya di situ. Ya. Ya, tadi kita sudah menjelaskan ya, saya menjelaskan tentang aktivitas pertama untuk menyusun buku gaya selingkuh yaitu menentukan acuan primer. Nah, sekarang yang kedua, meminta saran personal penerbitan. Jadi meminta saran ini kita mengumpulkan kasus gitu ya. Nah, teman-teman yang ada di penulis, editor, ilustrator, desainer, kita mintain, nah, Anda kalau dalam penerbitan itu mendapatkan kesulitan apa gitu. Anda perlu saran nggak untuk di dalam pedoman ini apa saja yang harus diatur? Oh, saya usul di dalam pedoman ini perlu ditambahkan daftar atau tabel tentang markah ralat misalnya, tentang tanda-tanda koreksi. Oh, saya usul di dalam tabel ini memuat kata-kata istilah baru di dalam bahasa Indonesia, dikumpulkan. Nah, itu salah satu cara kita untuk menambah bobot buku pedoman gaya selingkuh dengan meminta masukan dari personel penerbitan yang terlibat ya, dalam penyusunan dokumen dan sebagainya, penyuntingan, agar mereka dapat memberikan masukan terkait kasus-kasus apa yang harus dimuat di dalam pedoman atau kasus-kasus apa yang perlu diberikan penjelasan di dalam pedoman gaya selingkuh. Nah, jadi perlu ditegaskan di sini penyusunan gaya selingkuh tidak terlepas dari kasus-kasus penulisan dan penyuntingan. Jadi orang merujuk pada pedoman karena dia menghadapi masalah ya. Oh, kalau begini apa jawabannya? Kalau begini apa jawabannya? Nah, maka buku gaya selingkuh yang terbaik itu adalah buku yang dapat menjawab banyak persoalan terkait dengan tulis menulis atau penyuntingan. Ya, gitu. Jadi dia perlu jawaban penulis dan penyuntingan perlu jawaban yang tegas gitu, dan pasti. Nah, itu jawabannya ada di buku gaya selingkuh. Ya, memang boleh saja penyunting dan penulis itu mengacu pada sumber acuan seperti kebahasaan.
Tetapi kadang-kadang mereka tidak dapat menemukan solusi gitu ya. Mereka masih bertanya gitu. Misalnya persoalan huruf miring gitu di dalam judul. Judul film itu miring atau menggunakan tanda petik atau tanda kutip, tanda petik ganda. Nah, itu masih masih bingung kan? Karena di PWB tidak jelas masalah penulisan judul itu. Nah, di buku Gaya Selingkuh kita harus memperjelas persoalan-persoalan itu. Enggak apa-apa, itu akan bertambah gitu. Apalagi nanti kalau kita menerbitkan secara daring gitu ya, secara elektronik, maka penambahan itu sangat dimungkinkan. Penambahan, updating terus-menerus itu sangat dimungkinkan. Ya. Nah, yang sebelumnya ini adalah memberi judul buku panduan guys. Jadi kalau bisa, kalau boleh ya buku itu kita beri judul. Gitu. Ya. Proyek penyusunan ini biasanya dikoordinasikan oleh bagian editorial atau bagian redaksi dari sebuah perusahaan penerbitan. Jadi kadang-kadang digunakan nama penerbitnya atau nama penyusunnya, ya, yang ditunjuk sebagai komandan. Ya. Contoh yang buku Gaya Selingkuh yang akhirnya menggunakan nama penyusunnya itu Bacer. Jadi Judith Bacer ini adalah dulunya kepala editor di Cambridge University Press. Nah, bukunya itu sempat diterjemahkan oleh Balai Pustaka, judulnya Penyuntingan Naskah, ya, copy editing aslinya. Dan itu adalah handbook dari Cambridge University Press. Sangat tebal bukunya dan sangat rumit. Nah, kemudian saat ini buku itu tidak lagi dinamai sebagai buku pegangannya Cambridge, tapi Bacer Copy Editing. Ya. Untuk memberi penghormatan kepada Bacer. Sebenarnya bukan tidak lagi, tetap ada subjudul yang menjelaskan itu adalah buku Cambridge Handbook, tapi Cambridge memberikan penghargaan dengan menjuduli nama buku Gaya Selingkuhnya itu Bacer, karena Bacer lah yang merintis pedoman ini. Nah itu kita lihat penulisnya bukan hanya Judith, ya, sudah ada Caroline dan Maureen, mereka membantu, ya, kemungkinan mereka muridnya dari Judith ini. Dan sekarang sudah edisi keempat. Anda juga boleh mendapatkan buku ini di internet, baik buku elektronik maupun versi cetaknya. Nah, ada lagi yang menarik, ya. Mungkin Anda pernah lihat di Word, itu ada gaya namanya gaya selingkuh Turabian. Ya. Turabian itu disusun oleh Kate L. Turabian. Turabian ini nama suaminya ya. Ya. Kate Larrymore. Kate Larrymore, dia sempat menderita sakit yang serius sehingga dia tidak dapat melanjutkan pendidikan ke universitas. Tapi kemudian ya dia sempat menjadi jurutik gitu ya di sana. Dan bekerja sebagai sekretaris di sebuah program pasca sarjana. Khusus dia memeriksa disertasi. Jadi di kampus itu tidak ada disertasi yang tidak melewati mejanya Kate ini. Maka disitulah Kate mulai menyusun pedoman. Dan berkali-kali dia melihat kesalahan yang sama, dia susunlah sebuah pedoman, kemudian diterbitkan, dan akhirnya berkembang sekarang menjadi sebuah pedoman penyusunan karya tulis ilmiah dengan gaya yang namanya gaya Turabian. Jadi kalau rekan-rekan menemukan di Word itu Turabian, ada Cicego ya, Turabian ini apa gitu ya, ini nama orang, nama suaminya gitu. Jadi ini salah satu buku gaya selingkuh yang disusun perseorangan. Jadi perseorangan juga punya potensi menyusun sebuah gaya yang diikuti secara nasional atau bahkan mendunia. Di Tempo dulu ada yang namanya Selamat Jabarudi, wartawan Tempo yang awalnya wartawan kriminal, akhirnya tertarik pada dunia kebahasaan, bahasa Indonesia. Jadi beliau sangat kukuh mempertahankan kaidah kebahasaan di dalam Tempo, ya, sehingga kemudian menjadi cikal bakal penyusunan panduan gaya selingkuh di Tempo gitu. Ini Selamat Jabarudi. Kalau buku yang saya tunjukkan ini bukan panduan gaya selingkuh, tapi panduannya wartawan Tempo menulis feature. Ya. Seandainya saya wartawan Tempo, ini buku bagus sekali sebenarnya. Ya. Nah ini yang terakhir adalah di Associate Press Stylebook, ya, buku pedoman gaya selingkuhnya Associate Press. Ini semacam PWI-nya lah di Amerika. Gitu. Jadi
Mereka punya buku gaya selingkuh juga yang dapat diikuti oleh penerbitan media berkala di Amerika. Jadi nggak pusing lagi terkait dengan penerbitan media berkala, itu ada panduannya. Ini gaya EPI ini disusun sejak tahun 53 ya. Nah, sekarang ini juga tentu sudah berkembang ya. Sudah berkembang menjadi edisi terbarunya dengan kelengkapan-kelengkapan termasuk fenomena-fenomena terbaru di dalam dunia penerbitan. Itu beberapa buku gaya selingkuh yang telah disusun dapat menjadi acuan kita untuk menyusun gaya selingkuh. Kalau ditanya isi buku gaya selingkuh itu apa? Nah, dia ada dua kelompok besar yang dimuat di dalam gaya selingkuh itu adalah penulisan dan penerbitan. Jadi kalau boleh saya sampaikan di sini ada 5 paling tidak isi dari buku gaya selingkuh, walaupun ini bukan mutlak ya, mungkin saja bertambah gitu. Yang pertama tentu profil penerbitnya, karena ini gaya selingkuh lembaga, berarti perlu dijelaskan profil lembaganya, ya, visi dan misinya, kemudian haluan penerbitannya itu adalah positioningnya dia, pemosisian dia dalam dunia penerbitan itu dia penerbit apa gitu ya. Kemudian yang nomor 2 ini sangat penting, akuisisi naskah. Bagaimana naskah diperoleh, termasuk syarat-syarat naskah diterima, kriteria naskah diterima, baik secara cetak maupun elektronik, itu ada di sini. Kemudian anatomi naskah atau anatomi publikasi. Ya. Mungkin banyak publikasi yang, katakan kalau di media berkala ada berita, ada feature, ada artikel, opini, itu memiliki anatomi yang khas. Gitu. Jadi dijelaskan juga di dalam buku gaya selingkuh. Kemudian materi tentang penyuntingan naskahnya. Di sini ada penyuntingan keterbacaan, penyuntingan ketaatasasan, kemudian ada penyuntingan kebahasaan, itu dimuat di sini. Dan terakhir adalah penerbitan media. Di penerbitan media ini ada penjelasan tentang mungkin ya legalitas itu dalam bentuk ISBN, bagaimana mengurus ISBN atau ISBN itu apa, kemudian haki, ya, kemudian juga tentang perjanjian penerbitan bisa ditaruh di sini. Nah, itu isi buku dari Gaya Selingkuh. Bagaimana strategi penulisan buku Gaya Selingkuh? Ini penting buat teman-teman di editor. Ya. Nih, rekan-rekan mahasiswa saya di dunia penerbitan harus tahu ini. Harus menjadi pelopor, harus menjadi pendukung untuk penyusunan buku Gaya Selingkuh. Apabila penerbitnya belum punya atau mau memperbarui. Boleh jadi sudah punya tapi sudah bertahun-tahun tidak diperbarui. Ya. Yang pertama kita tentu melakukan pengenalan terhadap penerbit. Apalagi kalau Anda jadi konsultan misalnya. Ya kenali dulu penerbitnya. Ini penerbit apa, ya, kapan didirikan, bagaimana sejarahnya, ya. Ya. Kemudian sehingga kita nanti dapat menampilkan citra dan reputasinya sebagai penerbit yang profesional dan terpercaya. Kemudian mengumpulkan permasalahan. Nah, identifikasi masalah nih, kumpulkan yang tadi. Tanya ini apa ya, yang menjadi kendala-kendala. Dan terakhir adalah menimbang acuan primer yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya, profil penerbit itu apa gitu ya. Anda dapat melihatnya di sini, membaca visi dan misi penting gitu. Ya, untuk menjelaskan, wah ini penerbit mau kemana ini? Ini penerbit punya cita-cita apa gitu ya. Haluan itu penting juga. Oh ini penerbit buku apa sih? Nah, kalau dia besar pasti ada buku anak, buku religi. Nah, sehingga haluan ini menjadi ciri khas gitu. Jadi ada penerbit yang memang menjual trade book, buku dagang, buku umum gitu. Semuanya dia terbitkan. Tapi ada juga penerbit, ya contohnya Herlangga yang khusus di buku pendidikan. Ya, tidak buku yang secara umum. Tapi kalau Gramedia buku umum, Agromedia buku umum. Itu haluan. Dan haluan tadi yang saya sampaikan berhubungan dengan jenis penerbitan. Ya, boleh jadi dia adalah sebuah grup konglomerat penerbit sehingga dia punya imprint-imprint atau unit bisnis penerbitan tersendiri. Nah, unit bisnis ini ada yang berdiri sendiri sebagai satu perusahaan atau juga hanya sebagai unit di bawah perusahaan induk. Nah, ini perlu dijelaskan profil penerbit.
Kemudian permasalahan penulisan dan penyuntingan. Nah, yang pertama tentu tata naskah ya. Tata naskah ini perlu kita identifikasi masalah-masalah di seputar penulisan naskah ya, seperti masalah-masalah mekanis, ya, pengetikan naskah, ya, pengiriman naskah, format naskah, itu tata naskah. Dan yang akan banyak itu adalah tata bahasa, seperti saya sebutkan sebelumnya ya, persoalan-persoalan kebahasaan. Jadi sebenarnya Anda tidak harus memindahkan PUEB ke dalam buku pedoman gitu ya, di Kopas, nggak begitu caranya. Nah, tapi membahas satu persatu gitu ya, dengan beberapa contoh kasus dan bagaimana solusinya itu lebih bagus gitu ya. Nah, ini dalam hal tata bahasa. Kemudian tata terbit. Nah, ini terkait dengan penetapan standar dan prosedur penerbitan ya, bagaimana apa penyuntingan, pengilustrasian, pendesainan itu dilakukan, misalnya standar waktunya ada gitu ya. Itu boleh termasuk pengembangan buku elektronik. Ini dapat dimasukkan di dalam tata terbit. Nah, ini contoh halaman buku panduan penerbitan Lipipress. Anda dapat lihat prosedur penerbitan, verifikasi naskah. Ini dapat Anda lihat nih ya. Sebagai contoh dari buku pedoman gaya selingkuh. Jadi awal tata naskahnya itu ada prosedur penerbitan, itu ada verifikasi naskah. Nah, pemilihan acuan gaya primer yang tadi sudah saya sampaikan sebenarnya, intinya 3, mudah, lengkap, adaptif. Mudah itu ya memang dapat digunakan secara praktis gitu ya. Kalau yang terlalu rumit ya juga kita akan menyulitkan diri sendiri dan orang lain nantinya. Kalau kita mengacu sesuatu yang sangat rumit gitu ya. Seperti pan cover itu rumit, ya. Pan cover itu rumit, tapi juga menunjukkan kehati-hatian. Misalnya pan cover itu meminta kalau kita mengutip itu harus ada nomor halamannya di daftar pustaka termasuk daftar rujukan. Nah, kadang-kadang kan kita mengutip dalam kutipan gitu. Kita tidak ngeh dengan nomor halaman gitu. Langsung judul dan ini. Nah, itu yang mungkin menimbulkan kerumitan tersendiri. Kemudian lengkap, ya lengkap tuh kalau kalau boleh mencakup banyak hal gitu, sehingga kita mendapatkan jawaban-jawaban yang pasti dari sebuah buku gaya selingkuh. Adaptif mudah ya, beradaptasi terhadap perubahan, tidak kaku gitu. Acuan gaya ini memang nggak ya dia kukuh tapi nggak juga terlalu kaku gitu. Begitu ada perubahan. Itu bisa terlihat di APA perubahan-perubahannya. Tadinya judul itu ditulis pada awal kata yang bukan merupakan konjungsi, kata penghubung itu huruf besar. Kalau APA itu huruf besarnya hanya di depan saja. Sisanya nggak huruf besar. Nah itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus, ada alasan-alasan khusus mengapa dilakukan seperti itu. Ya mungkin untuk menghindari kesalahan penulisan. Orang nulis judul tuh banyak yang salah gitu. Daripada salah nulis judulnya udah yang huruf besar yang pertama aja. Itu dalam daftar pustaka maksudnya. Tapi kalau judul biasa ya ada juga yang mengambil udah judulnya di all capital aja daripada Anda salah mana yang kapital mana yang kecil. Itu kan salah satu permasalahan yang dimuat solusinya di dalam buku Gaya Selingkuh. Nah, ini contoh buku Gaya Selingkuh dari Lipi Press juga. Ditunjukkan ada 2 acuan primer yaitu EPI dan CCG. Jadi boleh saja satu buku pedoman itu menunjukkan 2 acuan primer gitu ya. Nah, tapi dia akan dominan itu memakai acuan primer yang mana. Karena ini tidak perlu diperdebatkan gitu menurut saya ya. Oh, EPI itu begini lebih bagus gitu. Enggak begitu juga. Karena acuan primer ini bukan masalah bagus atau tidaknya, tapi menunjukkan konsistensi gitu ya. Nah, nanti maka pada bagian kedua kuliah ini kita perlu mengupas materi penyuntingan terkait dengan konsistensi atau ketatasasan dalam penerbitan buku. Baik, demikianlah kuliah pengantar ilmu penerbitan dengan tajuk memahami gaya selingkuh penerbitan ini. Semoga Anda mendapatkan pencerahan terkait dengan gaya selingkuh. Terima kasih. Selamat menyusun gaya selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Bang Trim. Kali ini saya akan melanjutkan materi pada sesi sebelumnya terkait dengan memahami gaya selingkung penerbitan. Yang kedua, materi ini adalah bagian dari kuliah pengantar ilmu penerbitan untuk mahasiswa semester 1 program studi penerbitan di Politeknik Negeri Media Kreatif. Sengaja saya menyampaikan materi yang unik ini kepada publik untuk sama-sama belajar terkait dengan penerapan gaya selingkung atau house style di dalam suatu lembaga, khususnya lembaga penerbitan. Struktur materi pada pertemuan kali ini kita ya, hanya satu saja, yaitu penyuntingan ketatasasan atau konsistensi penerapan gaya selingkuh. Nah, mari kita mulai dengan penyuntingan ketatasasan. Jadi di dalam dunia penyuntingan naskah itu dikenal 7 aspek yang disunting. Ini kalau mahasiswa penerbitan atau para editor profesional biasanya sudah memahami 7 aspek yang disunting itu diantaranya adalah 7-nya ya, dan diantaranya mencakup pertama penyuntingan keterbacaan atau kejelahan, yang kedua penyuntingan ketatasasan, ketiga penyuntingan kebahasaan, keempat penyuntingan kejelasan gaya, kelima penyuntingan ketelitian data dan fakta, keenam penyuntingan kelegalan atau kepatutan, dan terakhir kelima adalah penyuntingan ketepatan perincian produksi. Nah, kita akan fokus pada satu penyuntingan saja, yaitu penyuntingan aspek ketatasasan. Karena ini ada hubungannya dengan gaya selingkuh atau house style. Nah, rekan-rekan, jadi yang disunting dari ketatasasan itu boleh saya sebut ada 5. Jadi editor wajib menjaga yang namanya standar dan kaidah penulisan. Nanti akan saya jelaskan standar dan kaidah anatomi buku atau media, standar dan kaidah tata bahasa, standar dan kaidah gambar, kemudian standar dan kaidah desain. Ya. Baik, kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan standar dan kaidah penulisan. Anda tahu bahwa naskah itu terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, bagian akhir. Terutama di dalam buku itu jelas sekali ya, ada yang disebut prelims, kemudian text matter, dan postlim atau end matter. Di sini ada standarnya yang sudah disusun oleh acuan primer, ya, bahwa di bagian awal itu dimulai dengan misalnya halaman half title. Half title ini wajib atau tidak opsional, ada full title, kemudian ada halaman imprint, keterangan penerbitan atau copyright notice, ya. Ada dedication, halaman persembahan, kemudian ada halaman kata pengantar forward. Nah, itu semua sudah diatur, ya. Bagaimana penulisannya, bagaimana susunannya. Jadi di dalam gaya selingkuh sudah diatur, maka kita lihat kalau ada susunan yang keliru, ya kita sesuaikan dengan konsistensi gaya yang diberlakukan oleh penerbit. Jadi jangan mengikuti yang ada dilakukan oleh penulis. Walaupun menurut saya penulis tidak setuju, ya. Kalau dia tidak setuju berarti tidak mau mengikuti gaya konsisten dari penerbit dong, gitu. Jadi dia nggak boleh menerbitkan dengan gayanya sendiri. Begitu juga penulisan bagian isi, ini ada bagian, ada bab, ya, judul bab, ada subbab dan sub-subbab. Itu semua diatur di dalam standar dan kaidah penulisan. Misalnya, jika ada sub-subbab, misalnya katakan bab B gitu ya, subbab B. Subbab B titik penyuntingan mekanis. Tiba-tiba langsung 1 titik, itu langsung sub-subbab. Itu standar penulisan. Bolehkah kita langsung ke subbab atau ada paragraf awal dulu, baru masuk ke sub-subbab. Nah, itu contoh penulisan bagian isi. Penulisan bagian akhir itu ada yang namanya lampiran, glosarium, daftar pustaka indeks atau tentang penulis. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa di bagian akhir itu ada yang sifatnya opsional, boleh ada, boleh enggak. Tapi ada juga yang wajib. Contoh kasus glosarium. Glosarium itu sebenarnya opsional, daftar istilah. Namun di dalam buku ajar atau buku pelajaran dia menjadi
wajib lah gitu ya, kalau dalam Islam itu sunat muakkad gitu ya. Opsional tapi diutamakan, bagus gitu kalau ada gitu. Nah itu contoh dari eh, standar kaidah di dalam bagian akhir. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Glosarium itu tentu berbeda dengan indeks. Ada tata caranya, ada tata tulisnya. Itulah yang dilihat oleh editor. Oh, ini keliru nyusun glosariumnya. Ini nggak sesuai nih. Atau nyusun indeksnya nggak sesuai dengan tata tulis yang kita terapkan. Maka editor memperbaiki atau mengembalikannya kepada penulis. Dan terakhir penulisan bagian cover. Ya, cover itu kan ada nama penulis, ada judul, ada subjudul, ada nama penerbit, logo penerbit juga. Di baliknya ada yang namanya blog, wara, ada testimoni juga, ada kadang-kadang tentang penulis yang ringkas. Itu juga harus distandarkan. Ya. Contoh konvensi atau konsensus dalam pencantuman gelar akademis di cover buku. Itu kan sebenarnya nggak boleh mencantumkan gelar. Tapi ada saja penerbit yang mencantumkan karena alasan marketing. Nah ini juga harus disepakati oleh penerbit tersebut. Selanjutnya standar dan kaidah anatomi buku. Tadi juga sudah saya singgung sedikit bahwa memang ada bagian yang wajib, ada yang bagian tambahan. Bagian yang wajib mutlak harus ada. Bagian tambahan ada pertimbangan perlu atau tidak. Contoh nih halaman persembahan itu sebenarnya dikatakan tidak perlu, boleh juga ya. Dedikasi saya mempersembahkan buku ini pada bagi penerbit tidak perlu, bagi penulis perlu. Jadi penerbit tidak boleh menolak apabila penulis mengadakan halaman persembahan karena itu hak dia gitu ya. Nah, itu bagian tambah. Kemudian ada bagian non teks. Bagian non teks ini bagian yang bukan teks. Itulah yang kita sebut gambar. Gambar itu dapat terdiri atas foto, ilustrasi garis atau ilustrasi tangan, kemudian diagram, peta, dena, infografik dan sebagainya. Itu kita kategorikan sebagai bagian non teks dan ini harus disesuaikan dengan standar dan kaidah anatomi buku. Nah, kemudian apalagi yang disesuaikan, yang dikonsistenkan itu adalah standar dan kaidah tata bahasa. Nah, di sini kita dapat mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Resmi yaitu Badan Bahasa. Saya membagi 4 saja, walaupun mungkin rekan-rekan dapat membagi lebih dari 4 misalnya. Yang pertama diksi, jadi aturan bagaimana memilih kata, istilah-istilah khusus gitu ya. Nah ini adalah diksi. Kita sampaikan juga contoh-contoh pilihan adalah, bedanya adalah, ialah, merupakan itu apa. Bedanya dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya itu apa penggunaannya. Itu termasuk lingkup diksi. Dan ada lingkup ejaan. Ini termasuk huruf kapital, tanda baca, ya, penggunaan bentuk terikat, ya, serba ada itu disatukan atau dipisah, seperti itu ya. Kemudian pemenggalan kata itu ada di ejaan. Dan ejaan ini mungkin yang paling banyak. Saya juga membagi terhadap kata bentukan, kata beribuhan. Masih ada yang bingung menggunakan memperhatikan atau memerhatikan. Nah, itu ditegaskan di dalam buku pedoman gaya selingkuh. Dan terakhir adalah kalimat dan paragraf. Nah, di sini boleh saja kita memisahkan antara kalimat dan paragraf, memang berbeda gitu. Tapi di dalam konteks ini saya satukan, ini kaitannya dengan kalimat efektif dan paragraf yang efektif. Di paragraf kita mengenal ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada paragraf narasi, ya, naratif, ya. Ada paragraf induktif, deduktif, kemudian ada paragraf campuran, ada paragraf interaktif. Paragraf yang letak kalimat utamanya di awal deduktif, yang di akhir induktif, di awal dan di akhir campuran. Paragraf yang letak kalimat utamanya ada di tengah itu interaktif. Ini mungkin jarang ya. Dan terakhir paragraf yang semuanya adalah kalimat utama di paragraf naratif. Berdasarkan cara penyampaiannya, maka kita mengenal ada yang namanya paragraf narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Nah ini kan harus dikonsistenkan dalam arti jangan sampai penulis menulis ya dalam arti sekehendak hati tapi ternyata tidak terlihat konsisten. Gitu. Nah, editor membantu penulis untuk membuat sesuatu yang tidak konsisten menjadi konsisten.
Selanjutnya kita lihat ada yang namanya standar dan kaidah gambar. Tadi sudah saya sampaikan, gambar itu dapat berupa ilustrasi, foto, tabel, grafik atau diagram, dan denah peta itu termasuk ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Nah itu ada standar, misalnya standar resolusinya berapa, gitu nggak boleh pecah gambar itu. Kemudian apakah gambar itu memiliki bagian-bagian, seperti di foto itu ada yang namanya judul, ada yang namanya caption, keterangan gambar, atau caption saja cukup, tidak pakai judul. Kemudian ada sumber. Nah, bagaimana cara menuliskan sumber, bagaimana cara menuliskan keterangan gambar, itu harus ada standarnya. Kalau terlihat penulis tidak standar, ya kita standarkan. Ya, kita bantu standarkan. Contoh nih, tabel itu judulnya harus di atas, tidak boleh di bawah. Tapi kalau foto, gambar, ilustrasi, dia boleh judulnya di bawah atau di atas. Jadi opsional. Ini sudah merupakan konsensus. Jadi silakan nanti dipelajari kembali ya. Kemudian ada standar dan kaidah desain. Ya, kita melihat buku contohnya atau publikasi lain itu ada dua bagian besar, itu cover dan halaman gitu ya. Nah, cover kita lihat tadi standarnya bagaimana. Isi juga sama gitu ya. Elemen desain itu apa? Elemen desain itu warna, garis, ornamen. Perlu nggak kita gunakan? Ya, contoh nih, kalau di dalam standar dan kaidah desain ini penggunaan font. Font itu ada keluarganya kan. Sans serif, serif, dekoratif. Ada kemudian subtipenya itu adalah Times New Roman dari keluarga serif. Ada Arial dari keluarga sans serif. Ada Mistral misalnya dari keluarga dekoratif. Itu kita harus paham. Kemudian ada jenisnya. Jenisnya itu ada bold, ada condense, ya, ada italic, dan ada ukurannya dalam bentuk poin. Ini artinya editor atau desainer tentu ya, editor harus paham dengan desain komunikasi visual agar dia dapat mengedit konsistensi. Oh ini kok ada font yang berubah, matanya harus tajam. Oh, mungkin itu perkara teknis atau si desainer lupa gitu membuat style yang khusus untuk font itu misalnya. Jadi font itu tidak boleh berubah kan, konsisten gitu menggunakan satu font. Baik. Selanjutnya ini maknanya ya, berarti ketatasasan itu menunjukkan kekukuhan menerapkan konvensi, dan kekukuhan menerapkan konvensi itu menunjukkan profesionalitas kita. Jadi semua ada standarnya. Maka profesi editor, penulis itu disebut profesi karena dia punya standar, punya acuan, ya, punya kaidah untuk melaksanakan. Saya akan memberikan contoh beberapa juga buku-buku yang dapat membantu kita ya, dalam melakukan penyuntingan konsistensi ini. Ya pernah terbit, mungkin Anda dapat mencarinya di marketplace atau di lokal pasar. Itu buku yang diterbitkan oleh Grasindo, judulnya Buku Pintar Penerbitan Buku. Ini contoh baik ya, penerbit Grasindo menyebarkan acuan gaya selingkuhnya ke publik dengan tajuk Buku Pintar ini. Ya, dulu yang merintis penyusunannya itu Pak Frans Parera, beliau juga dosen senior di Politeknik Negeri Media Kreatif. Sini ada aturan-aturan umum ya, common atau sederhana yang diterapkan di dalam sebuah penerbitan. Kalau di media itu ada buku pintar wartawan Kompas nih, yang disusun oleh Mas Joni Ervan sebagai tim bahasa Kompas. Ini memuat aturan-aturan kebahasan di Kompas. Ini buku juga sangat membantu ya di selingkuh Kompas, sehingga wartawan-wartawan itu tidak perlu bertanya lagi, tapi dapat mengacu langsung. Anda juga dapat mencari sebuah buku lawas tapi masih relevan untuk sekarang, buku yang ditulis oleh Prof. Min Arifai, yaitu tentang pegangan gaya penulisan, penyuntingan, dan penerbitan. Ini untuk karya ilmiah di Indonesia. Ini diterbitkan oleh UGM Press dan sangat membantu buku ini untuk menjawab beberapa persoalan terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah. Jadi rekan-rekan, kalau ada pertanyaan, Anda ingin membuat buku gaya selingkuh seperti apa? Nah, tadi di dalam sesi 1 saya sudah menyampaikan bahwa sebagai editor Anda harus mengambil peran dalam penyusunan atau pembaruan buku gaya selingkuh ini. Jadi Anda berpeluang menjadi peletak dasar fondasi gaya selingkuh di organisasi tempat Anda,
Kalau belum ada, jadi kalau belum ada, idekan. Ini perlu nih kita bikin. Sederhana itu tidak apa-apa. Katakanlah yang sederhana itu hanya 12 halaman dimulai. Tapi nanti ada pembaruan-pembaruan, nah itu menjadi fondasi yang Anda buat akan sangat berguna untuk jangka panjang. Di sesi satu saya sudah menyampaikan beberapa lembaga yang saya bantu untuk menyusun buku gaya selingkuh. Jadi dari sekarang, tipsnya saya untuk Anda memahami gaya selingkuh ini, mulai mempelajari, artinya memiliki atau mengunduh acuan primer yang ada di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Ya, termasuk acuan-acuan sekunder ya, dalam bahasa Indonesia. Acuan primer itu yang tadi saya sebutkan ada MLE, EPA, CICEGO. Acuan sekunder itu seperti yang punyanya LIPI Press, IAARD Press atau LPB Balitbangkes. Anda boleh unduh secara gratis itu. Nah, tentukanlah bagian atau bab yang akan Anda masukkan ke dalam pedoman atau buku gaya selingkuh. Jadi kelompokkan permasalahan penulisan dan penyuntingan pada bagian atau bab yang relevan. Sekali lagi saya menyebutkan ada dua aktivitas di dalam penerbitan, yaitu pemerolehan naskah dan penerbitan. Ini kalau dalam undang-undang ya. Yang dimaksud pemerolehan naskah itu ada penulisan, penerjemahan, dan penyaduran. Yang dimaksud dengan penerbitan itu ada pengeditan, penyuntingan, ada pengilustrasian, dan pendesainan. Jadi kita boleh membagi berdasarkan regulasi. Ada dua aktivitas nih, aktivitas kunci, dan ini memerlukan standar kaidah untuk pelaksanaan. Demikian rekan-rekan materi untuk kuliah kali ini, singkat saja sesi kedua dari memahami gaya selingkuh penerbitan. Terima kasih, selamat menyusun gaya selingkuh. Semoga Anda semua tercerahkan dan mendapatkan manfaat dari kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.